ya? Kayak ada yang kelupaan. Oh iya, tugas RBL. Jadi teman-teman semua, kita telah merancang sebuah produk sebagai bentuk tugas RBL bersama teman-teman dari kelompok RBL 6 yang sudah ada di belakang kita semua. Jadi teman-teman semua, kita telah merancang karya RBL ini bersama cendekiawan-cendekiawaan yang sangat ahli dan sangat pandai dalam mengulik barang. Tapi kita kenalan dulu, siapa aja sih orang-orang yang ada di kelompok ini? Silakan, yang pertama. Perkenalkan, nama saya Fazil Merah Maulandi dengan NIM 232. Perkenalkan, nama saya Dina Ratis Rania dengan NIM 217. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitria dengan NIM 222. Perkenalkan, saya Sati Disa Putri NIM 237. Perkenalkan, nama saya Alia Zita Latifanisa NIM 212. Perkenalkan, saya Elisa Gisela dengan NIM 242. Perkenalkan, saya Lauren Zevanya dengan NIM 227. Dan terakhir saya Fatanubina Sidik dengan NIM 163232207. Para orang tadi merupakan anggota-anggota kelompok RBL 6 yang telah merancang karya ini lebih dari sekitar 147 hari. Nah, sekarang kalau tadi kita udah kenalan sama teman-temannya, sekarang kita mau kenalan sama alatnya langsung. Jadi bisa dilihat. Nah, jadi ini adalah alat yang kelompok 6 buat nih. Apa sih namanya? Ini adalah rumah katrol, di mana di rumah ini kita memakai sebuah katrol yang nantinya akan ditambahkan dengan beban. Di sini ada 8 lampu, tapi punya kumparan yang berbeda-beda nih. Nah, kumparannya tuh kalau yang ini kumparannya 300 lititan, yang ini 750 lititan. Nah, di sini kita akan ngebandingin cahaya yang dihasilkan dari lampu ini lebih terang yang mana. Nah, kalau tadi kita udah kenalan sama alatnya, sekarang kita mau langsung uji coba gimana sih alat ini bekerja. Wah, kalau gitu udah gak sabar kan? Yuk kita langsung uji coba. Tiga. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan tujuan. Yang pertama adalah merancang dan membuat sebuah generator listrik sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Yang kedua, menyelidiki perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak listrik imbas. Dan yang ketiga, yaitu menyelidiki pengaruh beberapa parameter pada generator listrik ini kaitannya dengan energi listrik yang dihasilkan. Teori dasar. Teori dasar yang kami gunakan dalam pembuatan alat ini yang pertama adalah energi potensial, di mana energi potensial merupakan energi yang dapat dikaitkan dengan konfigurasi atau pengaturan sebuah sistem objek. Jadi di sini kami kan memakai gerak jatuh bebas. Jadi di sini kami memakai energi potensial yang menghitung dari masanya, gravitasi dan juga ketinggian. Yang kedua adalah induksi elektromagnetik, yaitu hukum Faraday dan hukum Lenz. Sesuai dengan bunyi hukum Faraday tentang induksi, yaitu gaya gerak listrik atau gegel induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar akan berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Rumus dari gegel tersebut itu adalah min N delta flux per delta T, di mana N merupakan jumlah kumparan, delta flux merupakan B, yaitu medan magnet dikali dengan luas penampang, dan juga delta T yang merupakan waktu. Dan yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik merupakan bentuk energi yang berasal dari sumber arus dan energi yang netral karena dapat diubah bentuknya menjadi energi yang lain. Di sini kami memiliki dua rumus yang akan dipakai. Yang pertama adalah daya listrik, yang rumusnya adalah V kali I, yaitu tegangan dikalikan dengan arus. Kemudian efisiensi dari generator kami, yaitu energi listrik dibagi energi mekanik dikali dengan 100%. Selanjutnya metode percobaan. Yang pertama ada desain. Desain yang kami gunakan yaitu rumah generator katrol, di mana untuk lebih jelasnya tertera pada gambar. Kemudian ada alat. Alat yang kami gunakan terdiri atas cutter, gunting, lem tembak, penggaris, solder, spidol, multimeter, dan pulpen. Kemudian ada bahan. Yang pertama kami menggunakan botol bekas sebanyak 2 buah, kawat tembaga 0,3 mm 2 ons, kemudian kardus bekas 1 buah, lampu LED merah 16 buah, cat warna 1 pack, stik kayu 2 pack, magnet 20 buah, triplek bekas 1 buah, tali kasar 5 meter, sedotan 2 buah, lem korea dan selotip kertas 2 buah, suntik kayu 1 pasang, botol bekas bis air 1 buah, dan dengan total bahan yang kami gunakan seharga Rp125.000. Prosedur percobaan. Untuk prosedur dari percobaan yang pertama, yaitu merakit kumparannya, kemudian yang kedua kita juga harus memvariasikan jumlah lilitan pada kumparan. Kemudian kita akan membuat katrol. Yang keempat, melakukan percobaan sekalian pengambilan data dengan variasi ketinggian yang berbeda.
Selanjutnya, di sini terdapat data hasil percobaan, di mana percobaan pertama dengan kumparan 350 lilitan dengan ketinggian 1,5 meter, kami menghasilkan total energi listrik sebesar 0,03256, dan juga kami memiliki efisiensi generator sebesar 1,4479%, dan juga kami memiliki besar gaya gerak listrik sebesar 0,19441. Lalu untuk percobaan yang kedua, kami menggunakan kumparan 700 lilitan dengan ketinggian yang sama, yaitu 1,5 meter, dan kami memiliki total energi listrik sebesar 0,045855, dan kami juga memiliki efisiensi generator sebesar 2,0405%, dan juga besar gaya gerak listrik yaitu 0,5830. Pada percobaan ketiga dengan kumparan 350 lilitan yang dijatuhkan dari ketinggian 2,5 meter, didapatkan total energi listrik sebesar 0,121 Joule dan efisiensi generator sebesar 3,2346%, lalu gaya gerak listrik sebesar min 0,1068. Lalu untuk percobaan keempat dengan kumparan 700 lilitan didapatkan data total energi listrik sebesar 0,140727 Joule dan efisiensi generatornya sebesar 3,7612%, lalu untuk gaya gerak listriknya sebesar minus 0,2867. Jadi dari percobaan pembuatan generator yang telah kami lakukan, kita mendapatkan adanya pengaruh dari ketinggian jatuh benda, yaitu ketinggian jatuh benda yang lebih tinggi menghasilkan tegangan serta waktu rata-rata yang lebih lama karena jarak yang tinggi tersebut menciptakan energi potensial gravitasi yang lebih besar sehingga energi mekanik meningkat saat beban jatuh dan menghasilkan tegangan yang lebih besar. Hal itu juga dipengaruhi oleh jumlah lilitan terhadap listrik yang dihasilkan, di mana semakin banyak jumlah lilitan yang dihasilkan, GGL induksi yang lebih besar, begitupun semakin banyak jumlah lilitan menghasilkan GGL induksi yang lebih besar. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan pada jumlah lilitan yang lebih banyak lampu yang menyala lebih terang, dan pada jumlah lilitan yang lebih sedikit lampu yang menyala lebih redup. Selanjutnya, dipengaruhi juga dengan adanya kuat medan magnet dan luas penampang terhadap listrik yang dihasilkan, di mana jika kuat medan magnet lebih besar akan menghasilkan GGL induksi yang lebih besar dengan bukti lampu akan menyala lebih terang. Selain itu, luas bidang kumparan juga dapat mempengaruhi besarnya GGL induksi, yaitu semakin besar luas kumparan, semakin besar juga GGL induksi yang dihasilkan, sehingga dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, di mana pada percobaan yang telah kami lakukan, kami menggunakan gerak mekanik jatuh bebas dengan katrol yang terhubung dengan suatu beban. Semakin besar masa beban yang digunakan, maka gerak magnet akan lebih cepat, yang menghasilkan GGL induksi yang besar, dan tegangan yang dihasilkan juga lebih besar. Sedangkan, semakin kecil masa beban yang digunakan, gerak magnet akan lebih lambat, dan GGL yang induksi yang dihasilkan lebih kecil, serta tegangan yang lebih kecil. Energi listrik berbanding lurus dengan tegangan, arus, serta waktu, sehingga jika tegangan, arus, serta waktu memiliki nilai yang lebih besar, maka energi listrik yang dihasilkan lebih besar pula. Begitu juga sebaliknya. Jadi pada kesimpulannya, pada percobaan kali ini, dalam membuat generator sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik magnet, kami membuat dua variasi kumparan, yaitu 350 lilitan dan 700 lilitan, menggunakan mekanika benda jatuh bebas dengan massa 153 gram yang dapat menyalakan lampu sebanyak 8 lampu. Pada percobaan kami ini, energi mekanik dari gerak jatuh bebas akan memutar magnet dalam kumparan lalu menghasilkan energi listrik melalui gaya gerak listrik induksi berupa magnet dan kumparan. Parameter yang mempengaruhi generator sederhana kami yaitu jumlah lilitan, kuat magnet, kecepatan gerak magnet, massa beban, ketinggian jarak jatuh bebas, dan luas bidang kumparan. Dan parameter yang divariasikan adalah jumlah lilitan dan ketinggian jarak jatuh bebas. Sehingga kami mendapatkan semakin banyaknya jumlah lilitan dan semakin tinggi jaraknya, maka semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Nah, jadi begitu teman-teman hasil dari kesimpulan produk RBL kelompok 6 ini. Mungkin kami rasa sekian saja untuk video pengenalan sekaligus uji coba dari produk RBL ini. Semoga alat ini bisa berguna untuk kehidupan bangsa dan negara dan dunia, dan juga semoga hasil daripada produk kita mendapatkan nilai terbaik dari dosen terbaik kita. Baik, sekian dan sampai jumpa.